Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang amaliyah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Sya'ban. Para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban kaum muslimin muslimat banyak amaliyah yang mereka lakukan untuk persiapan di bulan Ramadan. Baik mereka ada yang setuju dengan amaliyah tersebut dan ada juga yang tidak setuju. Ada 4 amaliyah di bulan Sya'ban yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya di Indonesia dan di sekitarnya, pada khususnya adalah di Kabupaten Sambas. Lebih khusus lagi pada amaliyah Melayu Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama amaliyah kaum muslimin yang dilakukan di bulan Sya'ban yang disepakati oleh semua umat Islam, baik di Indonesia, di Kabupaten Sambas, dan seluruh dunia yang beragama Islam sepakat. Amaliyah yang biasa dilakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah. Karena tuntunan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW masuk di bulan Sya'ban, persiapan untuk di bulan Ramadan, Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Ini sepakat kaum muslimin. Oleh karena itu, banyak di antaranya kaum muslimin, muslimat, mereka memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Ini kesepakatan para ulama. Dan yang kedua, kaum muslimin muslimat memperbanyak sedekah makanan kepada orang-orang yang meninggal. Jadi pihak keluarga bersedekah makanan, kemudian bertahlilan dan berdoa, mereka menghadiahkan kepada sanak keluarganya yang telah meninggal. Para jamaah yang dirahmati Allah, amaliyah inilah yang diantara kaum muslimin ada yang setuju dan ada yang tidak. Kita terlepas daripada setuju atau tidak. Begitulah amalan kaum muslimin di Indonesia dan sekitar negeri-negerinya, kemudian pada khususnya adalah di Kabupaten Sambas. Dapat kita perhatikan di bulan Sya'ban, di pagi hari, di siang hari, di sore dan di malam hari, mereka di antara keluarga mereka bersedekah, mengundang tetangga-tetangga dekat dan jauh, sanak keluarga dikumpulkan di suatu rumah keluarga juga tersebut. Maka setelah datang orang yang diundang, para tetangga dekat maupun jauh, maka mereka bertahlilan. Setelah tahlilan kemudian ditutup dengan doa untuk arwah orang-orang yang telah meninggal ataupun orang-orang yang masih hidup,
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah itu maka dihidangkanlah makanan atau nasi dan serta lauk pauknya. Setelah dimakan bersama, maka mereka bubar dan saling salam-salaman menuju rumahnya masing-masing. Maka itulah yang biasa disebut dengan Sya'banan, berhadiah untuk orang-orang yang telah meninggal. Bagi yang tidak setuju, mereka tidak melakukan. Tapi bagi yang setuju, mereka melakukan. Orang yang melakukan Sya'banan tadi, tahlilan, berhadiah makanan, itu mereka juga berpedoman kepada hadis yang sahih. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Bolehkah aku sedekah atas nama ibuku?" Kata Rasulullah, "Boleh." Ini hadis sahih. Di hadis yang lain, "Ya Rasulullah, ibuku atau orang tuaku meninggal. Sedekah apa yang paling baik untuk orang tuaku?" Maka kata Rasulullah, "Sedekah air." Di hadis yang lain, "Ya Rasulullah, satu bidang kurma ini sudah masak, hampir masak, maka aku hadiahkan kepada orang tuaku dan pahalanya untuk orang tuaku." Jadi kurma yang akan masak itu diinfakkan, disedekahkan kepada kaum muslimin yang memerlukannya. Kemudian pahalanya tersebut dihadiahkan kepada orang tua tersebut, orang tua yang telah meninggal. Maka inilah salah satu dalil untuk bersedekah makanan dan sebagainya. Hanya saja mereka meletakkannya di bulan Sya'ban. Bolehkah kita mengkhususkan? Boleh. Karena dalam ajaran agama banyak sekali tentang mengkhususkan sesuatu ibadah. Misalnya sholat 5 waktu khusus tempat, khusus waktunya. Sholat tahajud di malam hari. Sholat duha harus di pagi hari. Nah, kemudian bersedekah itu tidak terikat waktu. Mau di bulan Sya'ban, mau di bulan Syawal, mau di bulan Zulqa'dah, itu bebas. Cuma pada umumnya kesepakatan dari kaum muslimin, khususnya di suatu daerah atau tempat, mereka di bulan Sya'ban. Nah, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Mereka bukan hanya di bulan Sya'ban saja berhadiah makanan, tapi di bulan-bulan lainnya pun dia tetap menghadiahkan makanan untuk orang-orang yang meninggal. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, ada yang disepakati oleh kaum muslimin, ada yang tidak, yaitu berziarah kubur. Pada umumnya kaum muslimin, muslimat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas, kalau di bulan Sya'ban, sebelum mereka berhadiah makanan untuk tahlilan, mereka biasanya berziarah dulu ke makam orang tuanya, saudara-saudaranya yang telah meninggal. Di sana mereka membaca Yasin, membaca tahlilan, dan berdoa untuk ahli kubur. Kenapa? Karena setelah bulan Ramadan masuk, setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan, agar dosa-dosa yang pernah ia lakukan, kesalahan terhadap ahli kubur, mungkin mudah-mudahan dimaafkan oleh ahli kubur dan sebagainya. Sehingga nantinya pada saat di bulan Ramadan dia sudah lepas dari salah dan dosa terhadap saudara-saudaranya, sanak keluarganya yang telah meninggal.
Sehingga nyamanlah dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang keempat, yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di Indonesia dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Sambas, ada sebagian desa-desa atau kampung-kampung atau tempat-tempat yang membiasakan pada saat menjelang bulan Ramadan, kaum muslimin muslimat itu berhadiah makanan yang masih mentah. Misalnya beras 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian susu kaleng, Indomie, tepung kopi, gula, kemudian lauk pauknya sarden dan sebagainya, itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin. Diberikan kepada para amil, orang-orang yang tidak mampu. Dengan harapan yang diberikan itu, yang disedekahkan itu, nanti pada malam sehari dari bulan Ramadan masuk syahur, dengan harapan makanan tersebut dimakan oleh orang-orang yang disedekahi itu tadi. Karena pahala orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Inilah kebiasaan amalia yang dilakukan oleh umat Islam, terutama khususnya di Kabupaten Sambas ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.